Cerita akan mengisahkan seseorang bernama Largo, anak panti asuhan yang diadopsi oleh konglomerat kaya raya bernama Mr. Wins, pemilik gurita bisnis Wins Group. Walaupun kaya raya, ia tak suka foya-foya dan malah membolang berpetualang ke penjuru dunia. Mulai dari Asia Tenggara, tepatnya di Thailand dan Myanmar, hingga ke sungai Amazon pedalaman Brazil. Suatu ketika saat berpetualang di Myanmar, Largo membaur dengan suku Karen dekat perbatasan Thailand dan hidup di desa mereka. Di sana ia belajar menjadi petani dan mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak, dan sejak saat itu ia mulai jatuh cinta ke seorang gadis lokal bernama Eng. Melihat itu, Mr. Wins yang perhatian tak tinggal diam. Ia lalu menyuruh ajudannya bernama Freddy untuk sesekali mengawasi Largo, memastikan kondisinya aman. Karena mau bagaimanapun, Largo adalah pewarisnya. 3 tahun setelahnya, Largo menggantikan posisi ayahnya, yaitu Mr. Wins yang telah meninggal dalam insiden pembunuhan. Cerita lengkapnya tentang meninggalnya Mr. Wins bisa kalian tonton di video sebelumnya. Intinya, Largo kini kembali ke Hong Kong untuk memimpin Wins Group peninggalan ayahnya. Belum genap setahun ia memimpin, Wins Group terus bertumbuh dan kini sudah punya 700.000 karyawan di seluruh sektor bisnisnya, mulai dari teknologi satelit, pertambangan, manufaktur, aviasi, dan lain sebagainya. Namun ternyata menjadi kaya raya tak membuatnya bahagia dan malah memiliki banyak musuh di mana-mana. Suatu hari saat akan mensurvei tambang batu bara, ia dan pengacaranya bernama Dwight dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran yang mereka duga suruhan dari Natzakov, seorang pebisnis tambang saingan salah satu bisnisnya. Beruntung mereka berhasil kabur, dan karena jet pribadinya diblokade kepolisian, Dwight pun meminta Largo menyewa tentara bayaran bernama Lazarevic dan pacarnya untuk mengevakuasi mereka. Cerita kini berpindah ke Swiss, di mana karena merasa hidupnya tak tenang, Largo berencana untuk menjual Wins Group dan pengen jadi orang biasa saja. Ia lalu datang ke rumah sahabat ayahnya bernama Mr. Jung di Swiss, dan dia adalah manajer yayasan amal yang didirikan ayah Largo itu sendiri. Ia bermaksud menjual Wins Group dan akan menyumbangkan hasil penjualannya ke yayasan yang sekarang dikelola Mr. Jung. Di sana dengan sambutan hangat, Mr. Jung pun bercerita kalau dulu ayahmu sering mengeluh karena Largo suka kabur-kaburan pergi berpetualang seperti kutu loncat. Namun tak lama Mr. Jung yang sudah renta mulai kumat sakitnya, lalu Largo menyuntikkan obat yang tergeletak di meja. Saat dibawa ke rumah sakit, Mr. Jung bercerita kalau ia kesepian tak punya keluarga. Istrinya sudah lama meninggal, sedangkan anak semata wayangnya tewas dibunuh orang saat bekerja. Cerita kembali ke Hong Kong di mana Largo memberi pengumuman kalau ia akan menjual Wins Group dan menyumbangkan semua uangnya ke yayasan amal ayahnya yang sekarang dikelola Mr. Jung. Mr. Jung pun bertanya apakah Largo nanti tak menyesal menjual perusahaannya, namun Largo bilang ia sudah memikirkan ini matang-matang dan ingin hidup damai menjadi manusia normal. Di kapalnya, Largo menandatangani surat penjualan ke seorang utusan bank Swiss bernama Barney dan ia berjanji akan mencarikan pembeli dalam waktu 1 bulan. Namun tiba-tiba jaksa internasional PBB bernama Alex dan Diana datang untuk menginterogasi Largo. Diana bilang ada sebuah rekening bank bernama Pandora yang membiayai seorang jenderal korup di Myanmar untuk membantai suku Karen. 3 tahun yang lalu, Jenderal Kiao Min dan anak buahnya menghancurkan desa-desa suku Karen. Sebagian dieksekusi dan sisanya yang berhasil kabur melarikan diri ke dalam hutan. Jenderal Kiao Min memimpin operasi itu secara langsung, di mana lokasi desa itu dekat dengan sebuah tambang nikel.
Diana menuduh Wins Group telah membiayai jenderal untuk menghancurkan desa, mengusir penghuninya demi bisa membuka tambang baru, di mana uang untuk agresi itu datang dari rekening bernama Pandora, dan diduga ayah Largo yaitu almarhum Mr. Wins adalah pemilik rekening Pandora tersebut. Largo yang geram dituduh yang tidak-tidak hanya bisa diam, dan tak lama Alex memintanya untuk membuka sebuah pintu di kapalnya yang setelah dibuka ternyata Freddy, ajudannya sendiri, telah tewas tak bernyawa di dalam sana. Kematiannya diakibatkan cekikan dan diperkirakan Freddy tewas 12 jam yang lalu. Alex pun menuduh Largo membunuhnya dengan alasan tak ingin rahasianya terbongkar, yang tentu dibantah oleh Largo. Dibuat bingung dengan ini semua, ia pun curhat ke Mr. Jung apakah mungkin ayahnya tega membiayai pembantaian di Myanmar demi sebuah tambang. Namun Mr. Jung yakin Mr. Wins tak akan pernah melakukan hal sebejat itu. Cerita kini flashback 3 tahun lalu saat Largo berpetualang di Myanmar. Suatu hari terlihat para pengungsi dari desa sebelah mulai berdatangan karena desa mereka dibakar oleh Jenderal Kiau Min. Namun saat itu Largo nggak paham kejadian itu karena ia turis ilegal dan motifnya bertahan di sini semata-mata karena jatuh cinta dengan Eng. Tak lama teman dari Eng, pejuang suku Karen bernama Kacang, datang dan berkenalan dengan Largo. Nampak Kacang ini tak suka dengannya karena mungkin ia juga menyukai Eng. Setelahnya sebuah mobil datang mengangkut beberapa warga yang terluka di jalanan. Si supir baik hati bernama Simon membantu orang-orang itu turun, namun Kacang menemukan sebuah surat yang ditandatangani Jenderal Kiau Min di dashboard yang membuatnya mengira Simon adalah mata-mata jenderal. Simon mengaku dirinya hanya seorang sopir dari Thailand yang disewa seseorang selama seminggu, akan tetapi Kacang tak percaya, langsung memukulinya dengan membabi buta. Largo yang melihat itu mencoba melerai, namun Kacang yang sudah diliputi amarah karena sukunya dibantai langsung mengajaknya berduel. Ya, seketika perkelahian terhenti karena Kacang tak sengaja tertusuk goloknya sendiri. Ia pun dirawat, sementara Eng akhirnya meminta Largo pergi karena para pejuang Karen tak setuju Largo berada di desa mereka. Largo mengajaknya untuk pergi dari tempat ini, namun Eng menolak karena ia harus memperjuangkan sukunya. Ini adalah tanahku, orang-orangku, hidup matiku untuk suku Karen. Largo yang patah hati akhirnya diusir, dan itu adalah terakhir kali mereka bertemu. Di sisi lain, malam mulai gelap dan Simon kini ditawan oleh pejuang Karen. Beruntung Largo datang dan menyelamatkannya. Simon pun dicekokin air kali biar nggak dehidrasi, dan mereka berdua kini tertatih melewati hutan tropis menuju perbatasan Thailand. Dalam gelapnya malam, Simon malah curhat kalau ia rela jadi supir jarak jauh melewati zona militer karena harus bekerja keras untuk melamar kekasihnya yang bernama Giselle. Mendengar itu, Largo pun bodo amat hingga akhirnya mereka sampai di perbatasan dan berpisah melanjutkan hidupnya masing-masing. Cerita kembali ke saat ini di mana Largo bingung kenapa dituduh membiayai jenderal dan membuka brankas milik almarhum ayahnya, akan tetapi ia hanya menemukan nomor-nomor telepon di sebuah buku. Ia lalu bertanya ke Dwight apakah pelaku pembunuhan Freddy sudah ditemukan, namun ternyata polisi menemui jalan buntu saat mengusut kasus tersebut. Tak lama pihak kepolisian Thailand video call dan bilang kalau pihak PBB yaitu Diana ingin bertemu langsung dengan Largo di Bangkok, dan katanya ada saksi mata yang tahu kalau Largo terlibat dengan Jenderal Kiau Min. Dengan emosi Largo bertanya siapa saksi itu, namun dia juga nggak tahu karena dirahasiakan kepolisian elit Thailand. Setelahnya Largo tak sengaja melihat lukisan Pandora di ruangan ayahnya yang dilukis oleh John Waterhouse. Ia lalu mencari di buku telepon ayahnya dan ternyata ada nama John Waterhouse berikut nomor teleponnya. Setelah ditelepon, terdengar seseorang langsung meminta password dan Largo menjawab passwordnya dengan kata Pandora.
Benar saja, telepon itu bertanya lagi transaksi apa yang ingin dibuat dan Largo hanya bertanya berapa sisa saldonya yang ternyata ada 65 juta dolar di rekening Pandora milik almarhum ayahnya tersebut. Mengetahui itu, tentu Largo bingung apakah mungkin ayahnya memang membiayai Jenderal Kiao Min untuk membantai suku Karen demi membuka tambang di sana. Largo lalu mengajak asisten pribadinya Gautir yang orangnya mabukan pergi ke Thailand. Sesampainya di bandara, ia malah melihat Lazarevic, tentara bayaran di awal film tadi, juga baru sampai di Thailand, entah ada urusan apa. Sampai di gerbang, Largo sudah ditunggu pihak PBB lalu menyuruh Gautir untuk pergi mencari Simon. Setelah sampai, Diana sudah menunggunya dan tak lama saksi yang dimaksud itu telah datang yang ternyata dia adalah Eng, mantan dari Largo itu sendiri. Largo tentu terkejut, namun Eng memberikan kesaksiannya kalau 3 tahun lalu Largo hidup di desanya selama 5 bulan. Ia menuduh Largo berpura-pura menjadi turis, tapi kenyataannya dia bekerja untuk ayahnya. Dia bertindak sebagai perantara ayahnya, yaitu Mr. Wins, untuk Jenderal Kiao Min demi membantai suku kami. Mendengar itu, Largo marah sejadi-jadinya karena Eng memberikan kesaksian palsu dan terjadi adu mulut di antara mantan kekasih ini. Setelah Eng pergi, Largo mencoba menjelaskan kalau ia tak tahu apa-apa dan pasti ada seseorang yang berkonspirasi di balik ini semua. Namun Diana tak mempercayainya, lalu menahan Largo di penjara Thailand padahal belum ada bukti yang valid. Beruntung Dwight berhasil menyuap Kapolsek dan akhirnya ia diam-diam dibebaskan tanpa sepengetahuan Diana. Di dalam mobil, Largo bertanya ngapain Lazarevic kesini, namun Dwight bilang ia sudah tak ada kontak dengan Lazarevic lagi. Tak lama Largo dikagetkan dengan sobekan kertas bertuliskan sorry di dalam sakunya yang ternyata sengaja diselipkan oleh Eng ke kantongnya saat bertengkar tadi. Sadar kalau Eng pasti berada di bawah ancaman, Largo langsung menanyai Kapolsek di mana Eng berada dan ia bilang Eng dideportasi kembali ke Myanmar. Bergegaslah ia pergi meninggalkan mereka untuk mencari Eng, sedangkan Diana kini marah-marah dengan kepolisian Thailand yang malah membebaskan Largo dan mendeportasi Eng, saksi yang seharusnya dilindungi. Tak lama Alex datang memberi kabar kalau temannya di CIA merekam panggilan telepon dari kantor Wins Group ke Bank Swiss dan terdengar kata Pandora di percakapan itu. Yang mana kita tahu itu adalah saat Largo menelpon rekening Pandora milik ayahnya tadi. Singkat cerita, malam telah tiba dan Eng kini dibawa kembali ke Myanmar karena ternyata pihak junta militer sudah bekerja sama dengan polisi Thailand sehingga Eng bukannya dilindungi tapi malah dikembalikan ke kamp tahanan Jenderal Kiao Min bersama penduduk suku Karen lainnya. Di sisi lain di Hong Kong, Dwight pengacara Largo kini bertemu dengan pihak bank yang memberi kabar kalau ia sudah menemukan calon pembeli perusahaan Wins Group yang ternyata dia adalah Natzakov, saingan bisnis Largo di awal film tadi. Namun karena uangnya belum cukup, Natzakov baru memberi jaminan 10% dari harga jual yang totalnya senilai 53 miliar dolar. Sementara di Thailand, Largo masih sibuk mencari informasi ke seorang demonstran bagaimana caranya memasuki jalan tikus menuju kamp junta militer di Myanmar. Di waktu yang sama, Jenderal Kiao Min yang korup ternyata naksir dengan Eng dan diberikan sepotong gaun dari pasar. Dia bilang Largo baru saja menghubunginya dan setelah Eng ganti baju, si Jenderal langsung ngiler ingin mencicipinya. Eng ditawari menjadi istrinya yang tentu ditolak mentah-mentah lalu ditampari oleh sang jenderal. Setelahnya, Kiao Min menyuruh anak buahnya menjemput Largo karena Largo berjanji akan memberinya uang asalkan Eng dibebaskan. Namun di sisi lain, Jenderal berencana untuk membunuh Largo setelah nanti mendapatkan uangnya. Sementara itu, Gautir kini masih berkeliling mencari Simon sesuai perintah Tuan Largo. Setelah menemukan gadis bernama Giselle, ternyata Giselle ini sudah putus dengan Simon dan nikah dengan cowok lain dan ia mengaku tak tahu di mana Simon sekarang.
Setelah mencari info dari mantan bapak kos Simon, ia pun mendapat alamat dan mulai berkeliling Thailand. Namun karena keterbatasan bahasa, Gautir justru nyasar entah kemana. De scoutisme m'ont permis de me débrouiller dans ce pays pittoresque. M'aventurer au-devant d'une Thaïlande, j'ai poursuivi ma quête sans relâche, n'hésitant. Kembali ke Largo yang kini sudah dijemput oleh anak buah Kiao Min di perbatasan, namun tiba-tiba saja mereka ditembaki oleh seseorang. Ternyata itu adalah Kacang, pejuang suku Karen musuhnya 4 tahun yang lalu. Largo menjelaskan, Eng ditawan oleh jenderal di kampnya dan mengajaknya bekerja sama untuk membebaskan para warga. Sempat bersih tegang karena cemburu di masa lalu, namun akhirnya Kacang pun setuju. Dengan rencana dari Largo, mereka menyamar dengan seragam junta yang sudah mati dan mulai memasuki camp. Setelah sampai, Kacang pun dengan tenang tanpa menunjukkan rasa gugup agar tak dicurigai, lalu bilang kalau jenderal sudah menunggu orang ini. Mereka pun berhasil, tapi tak tahu di mana ruangan jenderal, sementara teman yang lain memarkirkan mobilnya di dekat tangki BBM lalu berencana meledakkan tangki tersebut. Sedangkan Largo kini melihat sel tawanan suku Karen yang membuat penjaga mulai curiga melihat gerak-gerik mereka. Akhirnya tentara itu pun sadar kalau Kacang bukanlah anggota dan mau tak mau Kacang menarik pelatuknya sementara yang lain mulai meledakkan tangkinya. Gembok sel berhasil dibuka, menyuruh semua warga untuk lari ke dalam hutan, sedangkan para tentara sibuk memadamkan api, menyelamatkan suplai mereka sendiri. Tak lama Eng keluar dan memeluk Largo yang membuat Kacang sadar kalau Eng memang mencintai Largo. Namun bukannya lari ke hutan, Eng justru bilang kalau anaknya berada di ruangan dokter. Sempat terkejut, Eng punya anak dan ternyata kemarin Eng terpaksa menjadi saksi palsu karena anaknya ditawan oleh sang jenderal. Benar saja, di dalam sana jenderal sudah menunggu Largo sambil menawan anak itu. Jenderal Kiao Min bercerita 3 tahun yang lalu, anak buah ayahmu memperkerjakanku untuk melakukan pembersihan desa demi dijadikan tambang. Kiao Min sudah melakukan tugasnya waktu itu, namun pembayaran kedua tak pernah dilunasi oleh Mr. Wins. Ya, ayahmu itu menolak untuk membayarku. Ia lalu meminta Largo memberinya uang 25 juta dolar, namun Largo bingung karena rekeningnya sudah dibekukan. Mau tak mau ia harus menggunakan uang di rekening Pandora ayahnya untuk mentransfer uang tersebut ke jenderal. Namun konsekuensinya Diana pasti akan mengira kalau Largo memang membiayai pembantaian yang dilakukan Kiao Min. Karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya mentransfer uang tersebut dari rekening Pandora yang memang sengaja dibuat ayahnya jika ada urusan mendesak. Di sisi lain, Kacang memandu para wanita dan warga sukunya menyeberangi sungai. Ya, inilah perjuangannya, berkorban sampai mati menentang penindasan atas suku dan tanah moyangnya. Kembali ke jenderal yang mendapat konfirmasi dari bank kalau uangnya sudah masuk. Largo lalu mengambil anaknya Eng dan mengajaknya pergi, namun Kiao Min mencoba membunuhnya. Beruntung Largo melumpuhkannya dan segera melarikan diri dengan perahu milik jenderal.
Tak lama, Kiao Min memberi kabar ke Lazarevic kalau ia berhasil mendapatkan uang Largo, namun ia gagal membunuhnya dan Largo kabur bersama Eng dan anak itu. Ia juga berterima kasih karena tanpa Lazarevic, Kiao Min tak akan tahu kalau Mr. Wins punya anak bernama Largo itu. Dari sini kita tahu rupanya Lazarevic bersekongkol dengan Kiao Min, namun kita belum tahu apa motif dari Lazarevic sang tentara bayaran ini. Mungkinkah ada seseorang yang membayarnya? Menyusuri sungai dengan berkaca-kaca, Largo akhirnya sadar kalau bocah bernama Num itu adalah anaknya. Ia lalu bertanya ke Eng kenapa dulu tak mencari Largo ketika melahirkan, namun Eng bilang ia tak tahu mencari kemana, sedangkan yang ia tahu tentang Largo hanya nama depannya. Largo pun memangku anaknya itu, mengajarinya mengendalikan perahu, menikmati pemandangan di sepanjang perairan. Oke, Num, agak belakang Lin. Sementara itu, Gautir kini masih sibuk mutar-mutar mencari alamat yang diberikan bapak kos dan nampaknya kini berhasil karena sudah nggak salah baca lagi. Di waktu yang sama, si Simon terlihat main judi dengan seorang preman, namun bukannya menang, Simon justru nambah hutang. Diketahui setelah ditinggal menikah oleh Giselle, ia patah hati, hidupnya berantakan seperti ini. Tak lama Gautir bertanya ke seorang penghuni dan malah ditawari jasa plus-plus, namun Gautir bilang ia mencari seseorang bernama Simon of Ronas. Melihat ciri-ciri yang diberitahu Tuan Largo, ia pun yakin kalau orang ini benar-benar Simon, lalu memberikan uang untuk membayar utang si Simon. Simon dan semua orang pun terkejut melihat duit sebanyak itu dan Gautir bilang, "Tenang saja bosku, uangnya banyak sekali." Kembali ke sungai di mana Largo menemukan sebuah hotel dan mengajak mereka untuk istirahat di sana. Tak lama seorang staf melarangnya masuk karena terlihat kumel dan bau matahari, namun Largo langsung memberinya uang segepok. Di sisi lain, Gautir kini malah diajak dugem oleh Simon di sebuah klub malam. Sambil teriak-teriak, Simon bercerita kalau dulu ia hampir mati saat di Myanmar ditawan oleh suku Karen. "Beruntung bosmu menyelamatkanku." Tak lama Largo menelponnya dari hotel dan Gautir bilang ia sudah menemukan Simon dan Largo memintanya untuk menjemput esok hari bersama Simon. Setelah Num tidur, Eng bilang kalau ia sering menceritakan tentang Largo kepada Num. "Suaramu yang serak-serak berdahak, warna matamu, rambut keritingmu yang bagaikan sapu." Lalu keduanya pun berbahagia mengulang cerita cinta mereka dahulu. Di sisi lain, Diana dan pihak intelijen merekam percakapan saat Largo menggunakan rekening Pandora untuk mentransfer uang ke Jenderal Kiao Min, dan itu adalah bukti valid kalau Largo membiayai pembantaian itu. Sedangkan Simon dan Gautir kini sudah tiba di hotel bertemu dengan Largo. Di sana Largo bertanya saat dulu di Myanmar siapa sebenarnya yang Simon antar. Simon bilang orang bernama Thomas itu menyewanya untuk pergi ke Myanmar, katanya ada keperluan bisnis. Lalu kami tinggal di kamp militer selama beberapa hari. Thomas bergaul dengan banyak jenderal. Di sana aku juga melihat militer pulang membawa tawanan di mana para anak buah Jenderal Kiao Min telah membakar desa mereka. Rupanya itu memang rencana Thomas membuat kesepakatan pembersihan lahan untuk proyek tambang. Akan tetapi suatu malam aku melihat Kiao Min memarahi Thomas karena pembayaran belum dilunasi. Lalu aku menguping Thomas yang menelpon ayahmu meminta Mr. Wins agar segera mentransfer uangnya. Namun Mr. Wins menolak karena tahu Thomas membuka pertambangan dengan menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah. Ya, Mr. Wins, ayahmu itu menolak untuk mengirim uangnya. Setelahnya dengan menangis, Thomas lalu menelpon ayahnya untuk memohon ke Mr. Wins karena jika tidak dibayar, dia akan dibunuh oleh Jenderal Kiao Min. Setelah itu, aku berada di mobil di luar camp dan melihat Kiao Min yang kecewa mengeksekusi Thomas karena tak mendapatkan uang tersebut.
Simon lalu lari dari sana dan di perjalanan bertemu warga desa yang terluka, kemudian membawanya ke desa terdekat dan saat itulah ia bertemu dengan Largo. Pourquoi je saurais? J'ai jamais su. Di waktu yang sama, Jenderal Qiao Min kini kegirangan karena sudah mendapatkan uang yang diberi Largo. Ia lalu bertemu dengan Lazarevic, orang yang memberinya info tentang Largo, dan di sana Qiao Min berencana memberi imbalan uang dan mengajak mereka ke tempat hiburan. Namun faktanya Qiao Min ini dijebak oleh seseorang yang membayar Lazarevic dan akhirnya Qiao Min dieksekusi atas perintah seseorang yang kita belum tahu siapa. Kembali ke Largo yang bersiap-siap mengajak Eng dan Num untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah luka di tangan Eng dan Eng bilang luka itu didapatkan saat diculik tentara bayaran 2 bulan yang lalu. Mereka adalah orang barat dan salah satunya adalah wanita. Mendengar itu Largo pun curiga apakah itu gengnya Lazarevic dan setelah dicongkel ada pemancar GPS di dalam luka tersebut. Artinya orang yang membayar Lazarevic sengaja men-setting semua ini karena tahu Largo akan mencari Eng. Dia akhirnya juga sadar kalau Lazarevic lah yang membunuh Freddy karena Freddy satu-satunya orang yang tahu kalau Largo pernah berada di Myanmar dan pacaran dengan Eng. Namun tiba-tiba pacar Lazarevic pun datang mengagetkan mereka dan terjadi perkelahian tanpa senjata karena mereka tak mau ada orang yang mendengar dan tahu rencana pembunuhan ini. Beruntung Largo berhasil menghabisi mereka, akan tetapi naas Eng telah tewas tak bernyawa yang membuatnya menangis. Tak lama Num yang berada di kamar memanggil-manggil ibunya karena sudah waktunya untuk mandi. Ia bertanya di mana ibuku dan Largo hanya bilang ibu pergi duluan, sekarang Num pergi bersama ayah. Ia kemudian melihat berita bahwa Natzakov digosipkan akan membeli Wins Group yang membuat Largo curiga apakah ini semua ulah dari Natzakov. Di sisi lain Lazarevic kini telah sampai ke hotel untuk menjemput anak buah dan pacarnya sedangkan Largo bergegas pergi dari sana. Setelah sampai ia pun melihat kamar mandi dan ternyata pacarnya telah tewas di dalam bathtub dan Largo berhasil melarikan diri. Berpindah ke Hong Kong di mana akibat dituduh membiayai pembantaian, saham dari Wins Group terjun bebas yang membuat Natzakov senang karena dengan begitu harga perusahaan Wins Group akan turun drastis dan ia bisa membelinya dengan harga murah sebentar lagi. Largo dan yang lainnya pun kini diajak Simon untuk menginap di kontrakannya dan Num masih bertanya di mana ibunya. Tak mau basa-basi, Largo langsung bilang kalau ibu sudah meninggal pergi ke surga. Tapi Num jangan sedih karena kamu punya ayah di sini dan ibu akan selalu mengawasi kita dari atas sana. Di atas kontrakan, Largo memikirkan hidupnya yang berantakan. Dituduh membiayai jenderal dan saham perusahaannya turun yang berisiko dibeli Natzakov dengan harga murah. Dia harus bisa membuktikan kalau Wins Group tidak bersalah dan besoknya Largo membuat suatu rencana. Dengan rekening Pandora itu, Largo mentransfer uang hanya $7 ke rekening Lazarevic dan ia tahu rekeningnya karena pernah menyewa Lazarevic di awal film tadi. Hal itu dilakukan agar jaksa PBB yaitu Diana juga memberikan perhatian ke Lazarevic karena menerima transferan dari rekening Pandora. Setelahnya Largo sengaja menghubungi Dwight pengacaranya kalau ia sudah siap pergi ke Bank Swiss untuk mengesahkan penjualan Wins Group. Mendengar itu Natzakov juga berangkat ke sana dengan sumringah karena dapat perusahaan dengan harga murah lalu memberitahu Lazarevic kalau Largo sudah OTW menuju Swiss. Setelahnya Largo menuju hotel bandara tempat pilot Wins Air menginap dan mengikat mereka mencuri seragam pilotnya untuk menerbangkan jet maskapainya sendiri menuju Jenewa.
Sementara Alex dan Diana bingung untuk apa transaksi $7 dari Pandora itu dan mulai mencari rekam jejak Lazarevic si penerima transferan. Kembali ke Largo yang kini mengingat-ingat cara menerbangkan jetnya. Dulu ia sempat diajari oleh Freddy, ajudannya yang tewas di awal tadi, namun kini ia agak lupa sedikit. Simon pun takut Largo ini bisa betulan atau pura-pura bisa, namun Largo menenangkan, kalaupun jatuh nanti kita tinggal terjun dengan parasut. Ya, sesimpel itu. Tak lama Lazarevic dan gengnya menaiki Wings Air yang dikemudikan Largo tanpa ia tahu Largo lah yang menjadi pilotnya. Akhirnya mereka berhasil lepas landas, sedangkan Gautir ditugaskan menemani Num di kontrakan. Di sisi lain, Alex memberi info data Lazarevic kalau ia adalah mantan pasukan khusus Serbia dan sekarang menuju Jenewa. Mendengar itu, Diana dan Alex juga langsung terbang menuju Jenewa. Setelah 1 jam di dalam pesawat, Lazarevic mendapatkan kabar dari pihak hotel bandara kalau pilot yang seharusnya mengemudikan jetnya ternyata disandra di kamar hotel. Mendengar itu, ia pun langsung menodong Largo yang kini hampir sampai bandara. Ya, terjadilah pertarungan di dalam sana dan tak mungkin menembakkan senjata di dalam pesawat karena akan berbahaya. Namun konyolnya Simon yang ketakutan malah membuka pintu yang membuatnya terlempar keluar. Beruntung Largo berhasil menyusulnya menggunakan tas parasut. Ternyata Lazarevic masih mengejarnya, sayang pelurunya habis, dan saat saling beradu tinju di udara, Largo menarik parasutnya dan mengkusutkan talinya sehingga parasut Lazarevic tak bisa terbuka sempurna. Setelahnya ia meluncur menangkap Simon yang teriak-teriak seperti mau mati, lalu memeluknya dan berhasil mendarat sempurna. Iya, Lazarevic pun tewas sedangkan Simon dan Largo berhasil selamat. Ia lalu menghubungi Mr. Jung yang berada di Swiss untuk menitipkan Simon karena ia ada urusan sebentar. Sementara anak buah Lazarevic lainnya yang kini sampai di bandara Swiss diberhentikan polisi atas perintah Diana dan mereka kedapatan membawa senjata. Di sana Alex bilang kalau histori rekening Lazarevic ditemukan transferan $1 juta dari Natzakov yang membuat Diana curiga apakah mungkin Natzakov telah memfitnah Wings Group. Mungkinkah Largo dan ayahnya memang benar-benar tidak bersalah. Malam harinya Simon sudah dijemput dan menginap di rumah Mr. Jung yang bertanya di mana Largo berada. Ternyata Largo menelpon Diana mengajaknya bertemu untuk meyakinkan kalau Wings Group tidaklah bersalah. Ayahnya tidak mau melunasi proyek tambang itu karena tahu ada suku Karen yang tidak bersalah menjadi korban. Diana lalu meminta Largo untuk datang ke kantornya dan saat akan berangkat tiba-tiba Mr. Jung datang untuk mengantarnya. Di sana Mr. Jung berkata Natzakov itu orang bodoh dan menurutnya tak mungkin ia bisa merancang skema ini. Bagaimana ia bisa tahu kamu pernah ke Myanmar dan men-setting ini semua? Largo pasti ada seseorang di balik Natzakov. Sementara itu Simon yang istirahat di rumah Mr. Jung dikagetkan dengan foto Thomas bersama Mr. Jung. Ia akhirnya sadar Thomas adalah anak dari Mr. Jung lalu bergegas menyusul Largo. Di waktu yang sama, setelah sampai di depan kantor Diana, Mr. Jung bilang butuh lebih dari sekedar motif uang untuk melakukan fitnah ini. Orang di balik ini semua pasti punya kebencian dan dendam membara di dalam hatinya. Dan tiba-tiba Mr. Jung menyuntikkan obat bius ke dada Largo.
Ya, ternyata Mr. Jung lah dalang di balik ini semua dengan motif dendam untuk menghancurkan Wins Group karena gara-gara Mr. Wins tak mau membayar Jenderal Kiao Min, anaknya Thomas kehilangan nyawanya. Largo, aku dulu bersujud memohon ke ayahmu untuk membayar jenderal itu demi Thomas, tapi ayahmu tak mau membayarnya. Dan konspirasi ini bertujuan membalaskan dendam atas kematian Thomas. Ya, ternyata Natzakov diajak Mr. Jung berkonspirasi dalam film ini, di mana Natzakov akan bisa membeli Wins Group setelah harganya jatuh karena tuduhan membiayai pembantaian. Sedangkan Mr. Jung bisa membalas dendam ke Jenderal Kiao Min yang dulu membunuh Thomas tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Kini dengan pisau milik Largo, Mr. Jung pun pergi untuk membunuh Diana agar dikira Largo pelakunya dan ia akan puas karena Kiao Min sudah mati dan Largo, anak dari Mr. Wins, akan menghabiskan sisa hidupnya kesepian di dalam penjara. Sama seperti kesepian Mr. Jung selama ini ditinggal mati oleh Thomas, anaknya sendiri. Ia menyuruh supirnya untuk mengambil lagi suntikan di mobil dan menyuntik Largo lagi. Lalu Mr. Jung pergi mencari Diana untuk membunuhnya karena Diana satu-satunya orang yang bisa membuktikan bahwa Wins Group tidaklah bersalah. Largo hanya bisa pasrah karena jika Diana mati, ia tak bisa membersihkan nama ayahnya dan dia sendiri akan masuk penjara. Beruntung Simon telah datang dan melumpuhkan sopir tersebut. Dengan sebuah coklat batangan, Simon memberinya ke Largo berharap efek bius itu bisa sedikit dinetralisir. Largo menyuruh Simon menelpon polisi, namun sayang Diana ternyata telah ditikam oleh Mr. Jung. Largo memohon untuk jangan membunuhnya dan sambil terisak, Jung bilang kalau dulu ia juga memohon ke ayah Largo untuk menyelamatkan Thomas, tapi ayahmu mengabaikannya. Namun Largo bilang, Thomas anakmu itu adalah bajingan. Mr. Jung, bagaimana bisa kau masih membela anakmu yang dengan sengaja membantai orang-orang lemah itu? Tak terima ditampar fakta, Mr. Jung sakitnya malah kumat dan ia lupa membawa obatnya, lalu Diana pun refleks melemparnya. Ya, Mr. Jung akhirnya tewas, sedangkan Diana mendapat satu tusukan di perutnya. Diana, sang jaksa PBB, akhirnya tahu kalau Largo, almarhum ayahnya, dan Wins Group tidak bersalah atas pembantaian di desa Karen setelah mendengar pengakuan Mr. Jung. Esok harinya konferensi pers digelar dan PBB mengumumkan kalau Wins Group tak bersalah atas kejahatan kemanusiaan di suku Karen. Semenjak itu sentimen pasar investasi menjadi positif dan saham Wins Group merangkak naik melebihi titik tertinggi, di mana hal tersebut membuat Natzakov tak bisa melunasi pembelian Wins Group karena harganya melambung tinggi dan uang mukanya hilang karena tak sanggup melunasi dan kini malah diinterogasi oleh PBB atas kejahatan kemanusiaan. CNBC pun bertanya ke pengacara Largo mau dikemanain uang muka dari Natzakov yang gagal membeli Wins Group, dan Dwight bilang Largo menyalurkan uang itu untuk yayasan amal dan kemanusiaan miliknya. CNBC bertanya lagi, memangnya di mana Tuan Largo sekarang? Dan Dwight menjawab, dia berada di suatu tempat. Percaya saja padanya, maka Wins Group akan baik-baik saja. Shot back up to their previous levels. Within minutes, W Group shares shot back up to the... Sementara itu, Simon dan Largo kembali menemui Gautir untuk menjemput anaknya. Di sana Gautir punya bestie baru yaitu Simon, si pria patah hati yang kini diangkat Largo menjadi orang kepercayaannya. Di sisi lain, Noom masih menunggui kuburan ibunya tanpa ia bisa bernalar apa arti sebuah kematian. Largo menghiburnya kalau papa punya kapal pesiar dan gedung yang sangat tinggi dan mengajak Noom untuk tinggal di sana. Noom bertanya apakah papanya tinggal sendiri dan dengan tersenyum Largo bilang papa tidak lagi sendiri karena sekarang ada Noom yang akan menemani.